siang. Ini kita ambil untuk sore hari untuk 16 menuju ke gudang peluru. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ambil sore ada di gedung cowek ya. Tuh kakak lorek posisi ya no. Tuh kakak lorek posisi ya no. Belum ke kiri kanannya ya. Kita cuma orang dua mengeksplor untuk jejak benteng Belanda ada di gedung cowek. Nah ini kita sudah menemukan dimensi lain lagi. Itu mungkin benteng ketiga ya. Karena di sini bukan seperti di Gempol ada tulisannya untuk Goa Jepang itu ada tulisannya Goa 1, Goa 2. Kalau ini tidak ada pakai tulisan, tidak ada untuk pertanda. Ini hanya benteng-benteng. Jadi kita menganalisa sendiri. Untuk yang pertama tadi adalah benteng ke-1. Terus kita lewat ke pesisir laut itu, lewat batu cadas semua, batu hitam. Kita langsung masuk yang daerah seperti ini. Ini kita masuk pukul 5. Seandainya masuk pukul 9 malam wis sangar tempatnya ini. Ya. Untuk tempatnya sangar. Nah, kita menemukan ini untuk benteng ketiga ini mungkin. Benteng ketiga di belakang dan di sini ada untuk gudang. Ini mungkin gudang penyimpanan peluru atau mesiu ya. Kita buka. Assalamualaikum. Tidak bisa ya. Karena untuk ukuran tembok juga untuk ukuran pintunya ini besar nih. Peninggalan Belanda. Nah, dalamnya. Nah, ini. Pak, lihat dalamnya. Assalamualaikum. Dalamnya ya. Kosong. Kita putar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, digembok juga, Rek. Gembok ya. Assalamualaikum. Untuk benteng Belanda yang ketiga. Sangar, sangar. Ngoni sangar. Sangar pol iki. Ngoni sangar pol. Untuk yang benteng ketiga ini agak panjang seperti candi. Kita masuk lorong. Kita masuk sambil mengucap dulu untuk doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita menyapa untuk teman berinteraksi ini. Nah, untuk teman berinteraksi ini ya. Ayo, masuk. Nanti kita lihat di dalamnya. Oke ya. Masuk. Oh, tadi untuk gudang yang tadi ini untuk kamar mandi. Ini kosong kamar mandinya ya. Assalamualaikum. Atasnya rusak semua. Kosong untuk kamar mandinya. Dan ini kita masuk. Assalamualaikum dulu. Rayu. Kita masuk lorongnya. Amit Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk lorongnya panjang. Nah, seperti ini ya. Kita masuk di benteng. Untuk yang atas ini mungkin untuk yang zaman dahulu ini untuk romusa atau dipakai untuk orang gantung diri. Ini ada untuk lubang-lubangnya. Ini tempatnya sangar ini. Buat para tahanan dimasukkan di bilik besi. Yang sini bilik tembok ya. Luar. Oh. Lorongnya sangar ya. Assalamualaikum. Dimensi lain yang tak kasat mata ikut sini.
Hmm. Good. Assalamualaikum. Ini kita di Benteng 3 naik ya. Habis dari bawah tadi beli naik ke atas. Nah itu naik ya. Ada tangganya. Bentengnya mirip untuk yang benteng pertama tadi. Benteng Belanda nomor 1. Atas lagi. Ini ketemu lautan lepas lagi. Surabaya punya sejarah, begitu sejarah Nusantara untuk benteng Belanda yang ada di Gedung Cowek. Gedung Cowek itu perbatasan antara Suramadu, kalau sekarang ada jembatan Suramadunya. Kalau dulu nggak pakai jalan situ karena laut lepas. Dan di sini tertinggal budaya Nusantara, benteng Belanda. Ini sangar. Dan ini untuk tembok yang di atas ini mungkin dulu untuk memantau apabila ada serangan musuh dari luar mau masuk ke benteng Belanda ini ya. Nah ini buat memantau para lawan-lawan Indonesia, termasuk Belanda juga Jepang. Jadi bentuknya kayak gini, memantau dari atas para tentara-tentara Indonesia, memantau untuk lawan-lawan atau penjajah yang mau menjajah kota Surabaya. Di menuju dulu ke dari arah Agraris itu laut, pakai untuk perahu-perahu atau kapal-kapal menyeberang ke sini mau menempur. Nah, dan itu untuk pemantauan apabila datangnya musuh. Sangar tok wis pokoknya Gedung Cowek sangar, kamu punya sejarah. Dan ini untuk celowokan ini atau rongrongan ini, kalau bagi yang tahu ini, kalau dalam peperangan dipakai apa ini? Oh buat senjata ini loh. Untuk senjata laras panjang keluar sini ya. Untuk dibuat orang berjaga. Nah, turun. Kita menemukan lagi untuk lubang ya. Kita masuk ke dalam. Ini peteng. Gelap gulita ya. Jadi takutnya ada ular tok ini. Ini untuk tempat tahanan kedua ini. Ini gak ketok deh, gak nggawa lampu, tak kayak lampu dia nyoba lo, kelihatan ya. Ya. Gudang berhantu, teman, jadi namanya sambil melihat sesuatu apabila ada untuk benda-benda atau katanya tadi mustika-mustika. Jangan berhalusinasi dulu, kita lihat hewannya, gak lihat demite ya. Peteng nih. Assalamualaikum, lagi ya. Hawanya pengap, takutnya ada kobra ya. Dan kita keluar lagi. Itu tadi seret. Nah, bolongan atau lubang yang itu lubang lain karena dari situ lubang sini menuju ke benteng sana. Nah, itu. Ini benteng Belanda nomor 3. Dinikmati saja dan jangan lupa bahagia. Itu untuk lubangnya sampai kelihatan untuk ada dahan atau pohon yang menonjol ke atas itu, menjorok. Jadi di dalam lubangnya sudah ditumbuhi untuk pohon-pohon liar. Ya kita jalan lagi. Habis dari benteng nomor 3 Belanda, kita terus lagi lanjut. Jalannya bercabang gini. Ini kalau
jam 9 malam ya sangar loh. Untuk benteng nomor 3. Tapi kok di situ tertulis benteng nomor 5. Kita lewatnya mana tadi tuh benteng nomor 5 ya, kelihatan ya. Kita zoom untuk benteng nomor 5-nya. Jalan setapak lagi. Ini tempat sangar iki ya, kayak penampakan nang kene bengi jam. Kalau sudah malam antara jam 12 malam sampai jam 1, ini tempat banyak untuk makhluk astralnya. Jam segini sopoi bolak-balik banyak makhluk astral. Nah, jalan setapak, kita lihat kiri kanannya ya. Takutnya ada ular. Sing jumpek lah ular kobra. Temu ular kobra nyembur. Apik engko. Lanjut. Ini kita menemukan untuk teloto atau getah pohon ya. Loh, apa kalau dalam bahasa Goa itu? Ekstalatit. Oh, sudah melaktit ya. Sudah mengeras untuk getah pohon, dan ini adalah binatang ular ya, ulat, tapi bukan ulat bulu, ini ulat yang tidak gatal ya. Sangar ngene rek. Duh kayak ngene. Masih alami tempat ini, hutan semua, tapi ini tidak kelihatan untuk pohon jatinya. Ada pohon jati? Tidak ada pohon jatinya, ini ya, hanya pohon pinusnya aja tidak kelihatan ya. Pohon ecek-ecek kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya ini pohon trembesi ya. Pohon trembesi. Tuh. Kiri kanannya ini kita melewati jalan setapak lagi. Assalamualaikum. Datang pukul jam 9 malam atau banter jam 12 bengi jam 1 wis sangar iki wis. Makhluk astral melok kabeh, terutama tadi yang masuk di dalam bentengnya Belanda tadi. Kita jalan lagi menuju ke arah timur. Nah, itu tadi yang kita sudah naik untuk benteng ke-5-nya ya. Karena tadi ada tulisan 5, karena di sini tidak seperti gua Jepang yang ada tulisan. Di situ tadi tidak ada tulisan. Kita sendiri hanya untuk meraba-raba. Benteng 1, benteng 2, benteng 3, benteng 4, ini sekarang benteng 5 ini mungkin ya. Oke, tapi untuk tempatnya, jalannya ini rimbun semua dan banyak ular-ular berbisa ini. Lanjut. Oke, kita menemukan untuk jalan setapak lagi. Habis dari jalan utama tadi, itu jalan utama ya itu. Nggak tahu wes, kita pokok eksplor saja. Kita dipersembahkan atau diperlihatkan untuk bangunan tembok lagi yang berada di tengah-tengah hutan. Bangunan benteng Belanda. Dulu nih tempatnya. Ini kok bahasa dalamnya. Nih bahasanya bahasa anak kok berai. Ngecemek ini. Bangunannya hampir sama seperti yang pertama tadi. Jalannya ngecemek basah. Ini juga untuk tempat garasi atau garasinya mobil. Itu kok dicoret-coret. Pen itu maksudnya apa? Ada tulisan pen. Pen itu mungkin senjata ya. Nah, cuma ini naik ke atas sih kok agak mengecil untuk trap tangganya ini. Segini Pak. Panjangnya ini 5 cm ya, perkiraannya 5 cm loh. Naik. Untuk bentengnya. Benteng nomor 6 mungkin ya. Kita hitung tadi. Tempatnya juga untuk akses jalannya panjang, wis kemeringet.
kemringit tok atau berkeringat. Untuk jenisnya pohon banyak, ada pohon ecek-ecek atau pohon terembesi. Untuk kondisi benteng yang nomor 6 agak kecil ini ya, tadi lebar seperti candi, ini agak kecil. Kita ikuti saja untuk jejak mencari benteng Belanda yang ada di Gedung Coek. Jejak sejarah ini. Lanjut. Mudun nek turun di benteng yang nomor 6 ini kok jalannya yang cuma 5 cm ini ya, setapaknya ini lah. Kok gak kayak orang Jawa itu bediding atau di atas ketinggian. Turun ya. Assalamualaikum. Samping kirinya semak belukar semua. Ini jejak sejarah ini. Curam dulu dari atas. Alhamdulillah bisa sampai nang ngisor jelep sampai ke bawah. Ke atas tadi ya. Kita turun ke bawah. Pohon-pohonnya ratusan tahun. Kiri itu disajikan untuk pemandangan akar-akar yang bergerombol. Sangar. Hai. Assalamualaikum. Untuk jalan setapaknya panjang dari sana. Kita menemukan untuk benteng yang nomor 6. Kita jalan lagi terus mengikuti jalan setapak. Nah, ini ya. Ada benteng lagi. Habis benteng nomor 6. Ini kita hitung aja untuk benteng nomor 7. Jalan setapaknya. Semak belukar ya. Ada ranting-ranting yang kering. Ranting-ranting keringnya. Ya lihat ya, kayak goa. Yuk. Mungkin sudah berkerut terlalu lebat. Ono ulo. Nah, kelihatan ya. Ini untuk benteng nomor 7. Benteng Belanda nomor 7. Assalamualaikum. Oh, yang nomor 7 tidak ada jalan setapak, hanya ada rimbunan pohon dan godong terembesinya. Ya, kita dari belakangnya ini. Loh, sampai ditumbuhi pohon gini rek. Untuk benteng yang nomor 7 mau ke atas ini sama warga sini mungkin ya, dikasihkan untuk truk tangga, dikaitkan dengan paku, ditempelin di pohon yang menempel kuat di bentengnya, benteng nomor 7. Untuk mencapai ke tangga benteng nomor 7 agak sulit ya. Dari bawah itu dibantu untuk pegangan yang mengarah ke atas, ke atasnya benteng nomor 7. Ini ada benteng. Nah, ya, ada untuk pegangan ke pohon menuju ke atas.
tasku sampai kate logur. Benteng nomor 7-nya. Dan kita ada di benteng nomor 7 ini, kelihatannya memang tidak seberapa seperti yang Sanggar tadi. Tapi untuk tempatnya agak sulit menuju ke atas karena kita dibantu seperti pegangan-pegangan ini ya. Pegangan-pegangan ini kita menuju ke pegangan seperti ini. Kita bisa mencapai puncak itu ke atasnya benteng 7. Oke ya, harus berhati-hati ya bila ada mengekspor ke benteng nomor 7-nya. Oke, lanjut. Ini nomor 7 ya, kita turun, naiknya saja sulit, turunnya juga sulit ini ya, kelihatan ya untuk teman gojek ya. Oh, ini sampai bawah, bantu untuk yang ditancapkan di pohon. Habis dari benteng nomor 7 kita disuguhkan untuk jalanan yang enak. Kita menemukan untuk benteng nomor 8. Ada lubang-lubang. Ini benteng nomor 8. Tadi 7 enggak mendingan, ini lebih sangar ini. Untuk aura mistisnya lebih sangar nomor 8. Untuk lubang-lubangnya. Lubang yang menuju ke sana ya. Lewatan ular ini. Untuk bawahnya ini becek. Tadi yang di benteng sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak ada airnya. Ini kita ada airnya, ini ngecembeng. Airnya ngecembeng. Kita tetap berhati-hati. Dan naik untuk benteng nomor 8. Ini ada lubang menuju ke bawah. Ini benteng ini mungkin untuk persembunyian, kalau ada musuh langsung turun ke bawah. Lorot untuk rekan gojek Surabaya itu merasakan lelah karena habis perjalanan jauh. Nah, dari sana seret menuju ke sini, jalan sini yang depannya itu ada lautan lepasnya. Berhenti sejenak. Cono ya, ini untuk dahan atau pohon-pohonnya atau sekalian untuk akar belukarnya masih alami semua. Kita kembali balik kanan, benteng Belanda nomor 8. Kita urut kembali. Kita menemukan gedung kosong. Ini bukan benteng karena dekat untuk tambak-tambak. Terakhir gini. Iki tambak ini bisa keluar buaya, kira viral maneng kayak nang mangrove. Nang gone Wonorejo. Jalan setapak rungsap. Dan untuk terbengkalai. Kita melintasi jalanan setapak yang jauhnya kurang lebih 1000 kilometer untuk seputaran benteng Belanda.
di wilayah Bulak Cumpat, Kenjeran. Ini maghrib sudah untuk penerangan sudah tidak ada ini. Cuma hanya penerangan yang arah tidak ada untuk akar pohonnya itu ada kelihatan agak padang ya atau agak terang. Tapi kalau yang kanan ini sudah hitam, sudah nggak ada penerangan sama sekali ya. Hanya semak belukar. Lanjut. Ini ya nggak ada angin untuk dahannya atau pohonnya bergerak sendiri. Tuh, ini bergerak itu. Untuk dahannya bergerak sendiri. Assalamualaikum. Dilanjut. Wah, maghrib kok metu kabeh. Mitnya keluar kabeh sih. Lurus tok, loh, keteng. Loh. Itu loh, itu. Ini temen. Nah, ini. Nah, sentral lagi sentral. Banteran entek kok bangun. Sebentar. Suasana sangat mencekam. Maghrib menuju ke mau isya. Kita keluar. Kita dikasihkan untuk aura gaibnya seputaran benteng Belanda, Gedung Cowek. Oh, merinding. Bulu kuduke merinding kabeh. Kita melewati jalan setapak ini. Hanya orang dua, pohonnya ini ratusan tahun. Assalamualaikum. Kok ambu dupa, Dik? Bau dupa. Nah, ini untuk benteng nomor, wis enggak pakai nomor ini malam ini ya. Aura gaibnya terasa. Wah, ini 2 dimensi ini, warnanya jadi biru. Warnanya jadi biru ya, 2 dimensi. Bukan kamera ini, warna jadi biru. Untuk teman ke lorong depan ini, saya mengambil gambar dari belakangnya ini. Kiri kanannya sudah gelap gulita. Waktu menunjukkan mau isya ini, karena menurut keterangan warga, kalau kita kemalaman di sini katanya ini kan dari lingkungan Armatim atau lingkungan para tentara-tentara itu. Kita nanti takutnya ndak boleh atau dimarahin terlalu malam. Kita mencoba untuk keluar, mengeksplor untuk jalanannya. Usus. Barusan ada yang terbang ya. Apa itu? Manuk apa itu? Burung. Lanjut. Assalamualaikum. Hening suasana. Hanya desiran angin. Ini anginnya ini juga angin dari laut ini. Jadi sangat sangar sekali. Desiran angin dan ombak laut. Sangar bos, sangar. Nah, kita diperlihatkan untuk pohon yang sangat tinggi, berusia ratusan tahun. Nggak tahu siapa berapa. Kita ada di jalan setapak menuju keluar. Mau balik kanan. Mau isya. Nggak ada penerangan sama sekali ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di depan sendiri untuk benteng yang nomor 1. Kita masuk. Assalamualaikum. Nah, ini kondisi dalamnya untuk benteng yang nomor 1. Benteng zaman Belanda peninggalan berada di Surabaya. Ini tepatnya di daerah Kenjeran, Bulak Cumpat, perbatasan dari jembatan Suramadu kalau sekarang mengarah ke Surabaya. Iki lho sing jarimu. Anjane iki ono iku. Wah, kita disuguhkan untuk pohon raksasa. Pohon raksasa. Ini ya, lihat ya, ke atas menuju ke bawah. Iki apa Nah, ini untuk batu pualam asli, ini bukan dari
kerajaan Majapahit atau kerajaan Belanda. Ini batu pualam Kingkong, asli, kingkong, batu kingkong ya, batu gorila ya. Ini untuk sesajen, ini ada untuk sesajen. Nah, itu ya, ditunjukkan nanti sama temanku ini. Itu ya, untuk batu kingkongnya. Dan ini dipercayai dari warga untuk pohon yang disakralkannya, karena dikasihkan untuk menaruh sesaji. Itu ya. Dan sebelahnya itu adalah benteng Belanda. Dan untuk pohonnya ini kita malam nggak tahu ini. Oh, ini untuk pohon sono ini ya. Tapi sing menarik ini di sini, batu ini. Nah, untuk batunya itu yang menarik itu. Ada untuk aura gaibnya. Ada untuk orangnya ya. Antara percaya gak percaya, kita langsung berinteraksi aja. Mau bisa. Itu batunya itu. Nah, kita keluar ya. Ada namanya dari teman itu batu gorila yang terbuat dari batu pualam asli. Batu hitam kuno sekali. Batu kingkong. Nah, ini untuk benteng Belandanya yang nomor 1. Masuk ke dalam terowongan gua Belanda. Sing ono kuntilanak iki kon sing kono tengah-tengah iku mau. Itu tadi teman ngomong yang di depan itu ada untuk kuntilanaknya. Depan itu. Tapi tadi kita alhamdulillah tidak kelihatan. Ya sudah, kita akhiri karena sudah mau isya. Jangan lupa bahagia dan selalu berwawasan yang luas. Tidak terlalu percaya mitos atau mistis. Kita sebagai orang yang beragama harus selalu memuasai. Jangan lupa bahagia dan kita minta tolong untuk perkembangan channel saya Jati Alam Sang Ekspor, Jati Alam channel, untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga sudah yang mengasihkan like dan komen. Semoga rezeki panjenengan dikasihkan berlebih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar ya. Rayu. Assalamualaikum.